Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, semangat dan tetap bahagia dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat bangun lagi membuka mata kita untuk menyaksikan segala pertolongan Tuhan yang baru. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sebelum beraktivitas di hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 19 Maret 2022. Lukas pasal 13 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Dosa dan penderitaan." Saudara-saudaraku, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita melihat atau mendengar kematian seseorang yang mengerikan, atau bencana hebat yang menelan korban jiwa yang tidak hanya 1-2 orang, bahkan bisa lebih banyak? Apakah yang kita pikirkan pada waktu kita mencoba dengan jujur bertanya mengapa peristiwa ini terjadi padanya? Atau saudara sekalian, baru-baru terjadi kematian massal saudara-saudara kita karena menjadi korban pandemi COVID-19. Saudara, suatu hari ketika Tuhan Yesus didatangi beberapa orang untuk membawa kabar buruk tentang kematian tragis yang menimpa orang-orang Galilea yang sedang datang beribadat di bait Allah untuk mempersembahkan korban. Lalu mereka dibunuh dengan kejam oleh Pilatus, lalu darah mereka dicampurkan dengan darah korban yang mereka sedang persembahkan. Saudara, tentu semua orang yang melihat kematian mengerikan ini sudah pasti bertanya-tanya, mengapa pembunuhan yang kejam ini dialami mereka yang sedang beribadat kepada Tuhan? Namun jawaban Yesus membuat kita mengetahui bahwa orang-orang yang datang bawa kabar ini mengira bahwa mereka mengalami kematian yang tragis karena dosa mereka besar. Dan Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Lalu kata Yesus menambahkan lagi fakta yang mencengangkan. Bencana yang baru saja terjadi, yaitu kematian 18 orang yang mati ditimpa runtuhnya menara Siloam. Ada 18 orang yang terkubur dalam reruntuhan itu. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara sekalian, orang-orang Yahudi yang datang berharap bahwa Tuhan Yesus akan mengadili para korban dan menyetujui keyakinan mereka bahwa kematian tragis itu terjadi karena mereka berdosa berat. Saudara, Yesus meluruskan pandangan mereka dan berkata kepada orang-orang ini bahwa orang yang mati tragis bukan karena dosanya yang berat. Dosa tidak menentukan cara kematian. Namun yang jauh lebih penting daripada itu adalah apa yang terjadi setelah kematian. Bisa jadi akan mengalami penderitaan lebih hebat daripada apa yang mereka saksikan jikalau mereka tidak bertobat. Karena itu kepada orang-orang Yahudi Tuhan Yesus berkata, "Bertobatlah, sebab apabila tidak bertobat setelah kematian akan menerima penderitaan." Yang Yesus maksudkan adalah penghukuman atas dosa-dosa manusia. Saudara sekalian, apakah yang kita pelajari dari teks ini? Ternyata manusia lebih mudah menilai, menghakimi dosa-dosa sesamanya daripada melihat ke dalam dirinya sendiri. Kita acap kali menganggap diri kita lebih baik dari orang lain sehingga kita layak untuk menghakimi. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati para murid yang datang kepadanya pada waktu itu. Bahkan sebelum mereka ucapkan bahwa di dalam pikiran dan hati mereka ada jawaban bahwa orang-orang ini memang pantas mati dengan cara sedemikian tragis karena dosa-dosa mereka. Saudara, Tuhan tahu apa yang terselubung yang mungkin orang lain tidak tahu. Baginya dalam pikiran ataupun hati kita tak ada yang tersembunyi di hadapannya. Yang Yesus maksudkan adalah jauh lebih baik mengevaluasi diri ketimbang menghakimi sesama.
Mengapa sibuk mengurusi dosa orang? Lebih baik kalau kita mengurusi hati kita yang mungkin belum bertobat. Jawab Yesus ini menunjukkan bahwa tidak semua kematian tragis saudara sekalian atau karena korban COVID-19 yang begitu banyak adalah karena dosa. Hal-hal tragis menimpa seseorang tidak selalu dikaitkan oleh dosa. Walau di Alkitab memang ada cerita pernah terjadi 42 anak yang mati dicabik-cabik secara mengerikan oleh 2 ekor binatang beruang hutan setelah mereka mengolok-olok Nabi Elia dan tidak mempercayai pemberitaannya. Saudaraku, pada Minggu Sengsara yang kita peringati ini, marilah kita semua masuk hadirat Tuhan untuk mengoreksi diri kita masing-masing dalam kerendahan hati. Mari kita datang padanya, memohon anugerahnya, supaya Ia menyingkapkan dosa-dosa kita yang masih terselubung, agar kita semakin layak untuk menerima pengampunannya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Mohon ampun ya Tuhan, karena kadang-kadang kami lebih mudah melihat dosa, kelemahan, dan kejahatan orang lain serta menilainya, bahkan mengadilinya, ketimbang kami melihat diri kami, ketimbang kami mengevaluasi diri kami, dan bertobat di hadapan hadirat-Mu. Bapa di sorga, Engkau meneliti hati kami, Engkau meneliti pikiran kami. Jikalau sekiranya ada yang tidak berkenan kepadamu, Bapa, ampunilah kami, supaya kami semakin layak untuk menerima kasih-Mu dalam hidup ini, dan kami dapat menjadi alat anugerah-Mu bagi banyak orang, memperkenalkan Dikau, Tuhan dan Juru Selamat, pengampun segala dosa, karena Ia sudah mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi segenap pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada, biarlah mereka menerima kasih setia-Mu di hari ini, menikmati penyertaan-Mu, dan menikmati segala kekuatan daripada-Mu apapun situasi hidup kami. Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan hiburkan mereka yang berduka, Tuhan berikanlah mereka kekuatan dan pengharapan bagi mereka yang sudah kehilangan harap. Tolonglah mereka Bapa untuk memandang kepada-Mu dengan penuh ketulusan, agar mereka menemukan kekuatan di dalam Dikau. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.